semuanya Bu. Allahumma Amin. ya, ibadah yang kita lakukan kalau kita angin-angin pakai pikiran tanpa iman, memang ibadah itu nggak dapat apa-apa ya Bu ya. Betul? Betul. Saya tanya, ibu bapak sholat tiap hari dapatnya apa? Hah? Tenang hatinya, kenapa? Tetangga saya nggak sholat malah tenang, ibu saya rajin sholat kena asam aura. Saya tanya, ibu-ibu ini puasa Ramadan dapatnya apa? Lapar, betul. Kalau dia nggak dapat apa-apa deh, sebab haji orang haji itu dapat apa? Dapat peci putih, ya Allah peci putih di Labuan Maju umbiu Allah. Memang ibadah itu nggak dapat apa, bahkan rugi. Coba ini pengajian iuran, nanti apa namanya ada tarian dana, nggak dapat apa-apa mak uangnya kelong. Kenapa sholat kita nggak dapat apa-apa, puasa nggak dapat apa-apa, bahkan pengajian juga nggak dapat apa, malah rugi. Tapi kenapa orang-orang pola benar tetap melaksanakan sholat, puasa dan pengajian? Karena tidak ada orang pola benar ada iman, yakin bahwa ibadahnya, sholatnya, pengajiannya untuk akhirat. Allahumma Amin. jangan apa-apa amin lewat. Ini dia memang ngaji. Allahumma Amin. lanjut. Lanjut. Diyakini Bu ya, Ya. bahwa ibadah ini tujuannya Akhirat. Bu, kenapa kok kita ikut muslimatan, ikut NU, Banser, Ansor? Itu nggak dapat apa-apa Pak, Banser, Ansor. Cuma dikasih makan, kadang-kadang telat. Tapi kenapa Ansor, Banser, Muslimat ikut NU, derek kiai, ikut kiai? Karena tidak ada Banser, tidak ada Ansor, tidak ada Muslimat, tidak ada pakaian, ada iman. Kalau saya ikut NU dan ikut kiai, saya ya karena dia tahu iman bahwa di akhirat sana nanti butuh orang yang menuntun agar bisa selamat. Allahumma Amin. Bu, di akhirat nanti orang itu satu, dunia ini kumpul jadi satu semuanya, dari Nabi Adam sampai Adam Malik, dari Siti Hawa sampai Siti Kuala Penet, kumpul jadi satu. Kalau nggak ada orang yang nuntun, bingung. Langsung kanjeng Nabi ya nggak mungkin jangan sampai. Maka kita nggak mungkin langsung kanjeng Nabi, karena kita bukan nggak bisa meraih, maka kita lewat penerusnya yang disampaikan para ulama. Nyelak Pak Yai, derek Pak Yai, kon yasinan, budal, kon pengajian, ya insya Allah selamat. Allahumma Amin. begini ini punya tujuan Pak. Ibu bapak mau ke Jawa, ini kira-kira kalau berangkat sendiri tanpa bertanya kira-kira nyampe nggak ke makamnya Sunan Waliso? Ya. Nyasar. Tapi bagaimana caranya agar bapak ibu ini bisa nyampe Jawa dengan selamat sampai di Jawa? Caranya satu, datang ke terminal dekat bis jurusan Lampung Jawa. Janji bapak ibu istiqomah di dalam bis, nggak lompat dari bis, insya Allah selamat sampai Jawa. Allahumma sama dengan kita. Pak, aku ini sholatnya ya kayak ini, aku pengajiannya ya cuma gini-gini aja. Anak-anak saya nggak ada yang ngaji Pak, anak-anak saya nggak ada yang mondok, tapi saya ingin selamat. Caranya satu, datang kepada kiai. Kiai punya bis namanya Nahdlatul Ulama, disopir langsung oleh kiai, kernetnya santri di jodoh Ansor Fataya. Kalau penumpangnya macam-macam, ada yang sholatnya jarang-jarang, ada yang nggak terlalu jamaah. Tapi kalau terus dari kiai, insya Allah lama-lama akan meningkat ibadahnya. Allahumma Amin. nah kalau istiqomah di bis NU, bu tinggal turu selamat. Allahumma Amin. ya saum yaumal kiamah, selatan besok dari kiamat. Siapa yang bisa kita ikuti, siapa yang bisa kita gondeli? Ada tiga, satu para anbiya, dua para ulama, tiga syuhada. Yang nomor dua ulama. Siapa ulama? Ya kiai-kiai kita yang ada di Kuala Penet. Allahumma Amin. paham Bapak Ibu?
Maka jangan khawatir. Melok NU, melok pengajian nggak dapat apa-apa, tapi di dunia memang nggak dapat apa-apa, tapi dapatnya nanti di akhir. Ad-dunya majratul akhirah, ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jazaa. Di kepala penting kita diperintahkan ibadah, sholat, puasa, zakat, santunan yatim, pengajian, derek kiai dan lain sebagainya, dan ibadah yang lain. Wal akhirah darul jazaa, maka di akhirat ini nanti baru kita bisa panen untuk dari segala yang kita amalkan di dunia. Pak, saya ini ibarat bayi yang di dalam kandungan. Bayi yang di dalam kandungan ini, Pak, ini protes dengan Allah. Ya Allah, saya ini bayi yang di dalam kandungan. Kenapa sama Allah dikasih tangan? Saya di dalam kandungan ini tidak butuh tangan, karena di dalam perutnya ibu tidak ada voli. Ya Rob, kenapa saya di dalam kandungannya ibu dikasih kaki? Saya tidak butuh kaki di dalam kandungan, tidak butuh mata, tidak butuh telinga. Di dalam kandungan yang saya butuhkan hanya plasenta, konsumsi gizi dari ibu ke bayi tidak butuh kaki, Pak. Tidak butuh tangan, bayi tidak butuh mata telinga di dalam perut. Maka bayi sama dengan kita yang di kolam renang. Ya Allah, saya ini tidak butuh sholat. Orang sholat urapopo, sholat urapopo. Saya tidak butuh pengajian, saya tidak butuh sholat jamaah, saya tidak butuh yasinan, tidak butuh silaturahmi, tidak butuh sedekah, tidak butuh infak. Yang saya butuhkan di Kuala Penat adalah duit. Betul? Betul. Oke. Memang ibadah yang kita lakukan hari ini tidak dapat apa-apa dan sepertinya tidak berguna. Sholat ya panggah ini wae, puasa rajin ya tetap seperti ini, pengajian rutin ya seperti ini, seakan-akan tidak terpakai, bahkan tidak berguna dan tidak mendapat apa-apa. Sama dengan bayi tadi, bayi tidak butuh kaki, tidak butuh tangan, tapi ketika bayi lahir ke dunia, bayi nangis. Ya Rob, ternyata hari ini sekarang toh kanggene tanganku, gunanya tanganku dikasih sama Allah ini setelah aku lahir di Kuala Penat. Kalau di dalam kandungan belum terpakai, belum berguna, tapi ketika bayi dilahirkan di Kuala Penat, tangan baru bisa dilakukan berguna. Ya Rob, ternyata kaki baru berguna setelah aku lahir di Kuala Penat. Kalau ada bayi tidak punya sini, tidak punya tangan, nangis. Ya Allah, temanku punya tangan, tanganku kemana ya Rob? Ya Rob, temanku punya kaki, kakiku kemana ya Rob? Nangis. Sama dengan kita, di Kuala Penat tidak butuh sholat, tidak butuh puasa, tidak butuh ibadah. Tapi setelah ibu bapak ini dikubur di dalam kuburan, baru jenengan nangis, Bu. Baru kita terasa, ya Rob, ternyata hari ini toh setelah saya dikubur baru terasa ini toh gunanya sholat, gunanya jamaah, gunanya silaturahmi, gunanya infak sedekah. Ya Rob, itu kok Pak Ardian punya sholat, aku tidak punya sholat ya Rob. Ya Rob, itu Pak Yai punya puasa, Pak aku tidak punya puasa ya Rob. Kemana puasaku, kemana sholatku ya Rob? Maka kalau ada orang Kuala Penat hidup di dunia tidak ibadah, maka ketika mati ibarat bayi lahir dalam keadaan cacat. Na'udzubillah. Penting tidak ibadah. Allahumma amin. Nah, setengah 4 Bu. Lanjut. Bapak Ibu, kenapa kita kalau urusan ibadah ini lemah? Urusan ibadah ini tidak semangat, tapi kalau urusan dunia kita semangat. Betul? Karena ibu bapak ini kalau urusan dunia punya prinsip 3. 1, kalau urusan dunia prinsipnya 1, nggak mau kalah. Betul? Tetangganya beli kulkas 1, pintu 1, harus beli, jangan kalah sama tetangga. Harus beli kulkas pintu 2. Tetangga beli kulkas pintu 2, jangan sampai kalah. Pokoknya
beli kulkas segitiga, tetangganya beli kulkas segitiga. Pokoknya saya nggak mau kalah, Pak. Kita harus beli kulkas yang nggak ada pintunya. Prinsipnya nggak mau, Kak. Sampai ibu-ibu beli baju bagus gitu loh. Beli baju bagus, warnanya bagus, nggak mau pakai. Karena apa? Karena tetangga sebelahnya sudah ada yang punya. Karena nggak mau kalah. Bu, itu bagus banget loh bu bajunya. Nggak mau. Kenapa? Itu sudah punya. Itu darahnya makanya. Nggak mau, Kak. Tapi kita urusan dunia nggak mau kalah. Tapi kenapa urusan akhirat kita nggak mau kalah? Ada di dalam ini prinsip ibadah nggak mau kalah. Pak Adian, kamu berangkat sholat jamaah zuhur setelah azan. Nih saya nggak mau kalah. Berangkat sholat zuhur, berangkat sebelum azan. Allahumma Amin. ada nggak? Ya. Oh, Pak Polisi Laut, kamu Jumatan jam 11 berangkat. Nih, nggak mau kalah. Saya Jumatan berangkat kamu sore. Ada nggak? Oh, Bu, kamu sedekah infak di majelis ini 20.000. Saya nggak mau kalah. Saya harus 40.000. Ada. Nanti ini baru akan terjadi. Allahumma Amin. kita buktikan. Nggak mau kalah urusan dunia, urusan akhirat. Ayo kita buktikan kalau orang tua Lamongan ini nggak punya prinsip, nggak mau kalah dalam urusan akhirat. Pokoknya kalau Pak Ardian, Pak Yai 50, aku harus 100. Oke? Ya kita buktikan. Mana panitia? Nanti mutak sholawat.